berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kaki serangga. Tipe kaki pada serangga. Bagian serangga yang paling mudah diamati adalah pada bagian kakinya. Pada dasarnya, kaki serangga terdiri atas beberapa bagian yang saling bekerja sama satu sama lain. Kaki serangga terletak pada bagian toraks dan setiap segmen toraks terdapat satu pasang kaki. Kaki serangga ini terlindungi oleh eksoskeleton. Di bawah eksoskeleton terdapat otot-otot yang menggerakkan kaki serangga. Kaki pada serangga ini digunakan untuk berjalan atau meloncat dan atau untuk hal lainnya. Bagian-bagian kaki serangga dari pangkal ke ujung berturut-turut meliputi bagian yang pertama yaitu koxa. Koxa merupakan ruas kaki yang terletak pada pangkal kaki dekat dada atau dekat protoraks. Dalam bentuknya yang simetris, koxa merupakan kerucut, tapi umumnya lonjong atau hampir bulat. Koxa dihubungkan dengan tubuhnya oleh membran persendian yang disebut corium coxa yang melingkupi pangkalnya. Dan pada ujung koxa terdapat dua buah sendi yang menghubungkannya dengan trochanter. Bagian yang kedua adalah trochanter. Trochanter merupakan satu ruas kecil, biasanya juga dua ruas sesudah koxa. Dapat bergerak bebas dengan sendi yang letaknya horizontal pada koxa. Sambungannya dengan pangkal femur lebih kuat. Pada ordo-odonata atau pada capung, baik nimfa maupun serangga dewasa, terdapat dua segmen trochanter. Tetapi antara segmen yang satu dengan yang lainnya tidak dapat digerakkan. Pada beberapa Hymenoptera, bagian basal atau pangkal dari femur seolah-olah merupakan trochanter yang kedua. Jika dilihat otot-otot reduktor yang ada di dalamnya, ternyata bahwa segmen itu merupakan segmen femur. Bagian yang tiga adalah femur. Femur merupakan ruas kaki yang paling besar. Biasanya merupakan ruas pertama yang panjang dan kuat pada tungkai. Besar kecilnya femur tergantung pada besarnya otot-otot tibia yang ada di dalamnya. Kadang-kadang membesar dan berubah bentuk sesuai dengan fungsinya yang lain dengan otot-otot tibia. Bagian yang keempat adalah tibia. Tibia merupakan ruas kedua yang panjang sama dengan femur, tetapi tibia ini lebih langsing atau ramping. Pada bagian ujung tibia terdapat duri-duri atau taji. Bagian yang kelima yaitu tarsus. Biasanya tarsus ini terdapat beberapa ruas kecil di belakang tibia. Pada serangga dewasa, umumnya dibagi ke dalam 2 sampai 5 subsegmen atau tarsomer. Subsegmen ini dapat bergerak bebas satu sama lain karena membran yang menghubungkannya. Pada tarsus terdapat pretarsus yang merupakan bagian terminal atau ujung dari kaki serangga. Pada kebanyakan serangga, baik yang dewasa, nimfa atau larva, pretarsus mempunyai sepasang kuku atau claw pada sisi lateralnya dan bersendi pada bagian dorsal dengan ujung dari tarsus. Pretarsus timbul dari ujung tarsus dengan suatu membran yang dilengkapi dengan sepasang kuku dan suatu lembaran tengah yang disebut areolum. Ini merupakan gambar-gambar bagian kaki serangga. Kita dapat melihat, ini adalah bagian coxa, ini bagian trochanter, dan ini bagian femur. Serta ini bagian tibia, ini yang dilengkapi dengan duri-duri, dan ini adalah tarsus. Ini merupakan kaki serangga. Ini merupakan claw, ini areolum, bagian areolum dari serangga, dan ini kuku atau claw.
Baik, yang berikutnya adalah tipe-tipe kaki serangga. Kaki pada serangga berfungsi untuk berlari, berenang, melompat, memegang, dan menggali. Bentuk kaki serangga bervariasi sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsi kaki serangga dapat dikelompokkan menjadi 7 tipe, yaitu tipe kaki yang pertama adalah tipe kaki ambulatorial. Bentuk tipe kaki ini sederhana. Kaki ini berfungsi untuk berjalan yang ditandai dengan femur dan tibia yang lebih panjang dari bagian kaki lainnya. Tipe kaki ini merupakan bentuk umum dari kaki serangga. Ini adalah gambar tipe kaki ambulatorial. Kita dapat melihat femur dan tibia yang lebih panjang dari bagian kaki lainnya. Tipe kaki yang kedua adalah tipe kaki kursorial. Tipe ini di mana tungkai yang digunakan untuk berlari. Ruas-ruasnya cukup ramping. Contohnya pada kecoa. Kita dapat melihat tipe kaki kursorial, ruas-ruas yang dimilikinya itu cukup ramping. Ini. Tipe kaki yang ketiga adalah tipe kaki saltatorial. Tipe kaki ini dimiliki serangga peloncat, dicirikan oleh bagian femur yang membesar dan kuat pada kaki belakang. Ini adalah bagian femur yang membesar dan kuat pada kaki belakang. Contoh tipe kaki ini adalah pada jangkrik dan belalang. Yang keempat adalah tipe kaki raptorial. Tipe kaki raptorial yaitu tipe kaki untuk menangkap dan mencengkeram massa. Pada kaki depan femur membesar dan tibia dilengkapi duri-duri. Ini femur yang membesar dan ini adalah duri-duri pada tibia. Pada sepasang kaki depan berfungsi sebagai lengan untuk memegang dan menangkap mangsanya. Contoh pada belalang sembah. Ini adalah kaki depan pada belalang sembah untuk menangkap dan memegang serangga atau mangsanya. Tipe kaki yang kelima yaitu tipe kaki fosorial. Bentuk kaki ini berfungsi untuk menggali. Tipe pada kaki depan lebih besar dari kaki belakang serta pipis seperti spatula. Contohnya pada anjing tanah, Grillo talpa africana, dan pada tonggeret, Cicada sp. Ini adalah bagian dari kakinya untuk menggali. Ini merupakan bagian kaki untuk menggali. Tipe kaki yang keenam adalah tipe kaki natatorial. Tipe kaki ini dimiliki oleh serangga perenang. Bentuknya pipi, dan pada bagian tepinya terdapat rambut-rambut renang yang kasar. Ini rambut-rambut renang. Ini adalah rambut-rambut renang pada tipe kaki natatorial. Contoh tipe kaki natatorial ini terdapat pada kumbang penyelam, famili Bisticidae. Tipe kaki yang terakhir adalah tipe kaki pembawa serbuk sari. Tipe kaki ini dicirikan oleh adanya rambut-rambut lebat, sisir serbuk sari, dan keranjang serbuk sari pada kaki yang biasa disebut basket pollen. Contohnya pada lebah madu. Ini merupakan gambar tipe kaki pembawa serbuk sari, di mana terdapat rambut-rambut lebat pada kakinya, serta terdapat basket pollen. Yang ini, basket pollen ini berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Sekian video dari saya. Terima kasih.